Halo sahabatku semua. Halo Virgo. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Virgo, hari ini kita akan membahas tentang love reading ya. Ada apa di sini? Kita lihat dulu kartunya. Love reading untuk bulan Februari. Virgo, di sini aku lihat ada hubungan yang sudah berakhir. Ada shocking moment yang kamu dapatkan terhadap seseorang. Jadi kayak kesambar petir ya, tiba-tiba memang akhirnya hubungan ini harus berakhir. Dan di sini aku lihat mungkin beberapa dari Virgo sedang mencari pencerahan. Dalam artian seperti kamu lagi berada di situasi yang gelap. Kamu tidak tahu sebenarnya arah kamu itu kemana. Kamu sedang mencari cahaya agar kamu bisa keluar dari situasi itu. Agar kamu bisa keluar dari zona yang menurut kamu benar-benar tidak nyaman. Kamu ingin keluar dari keterpurukan. Kamu ingin keluar dari kekecewaan. Ingin keluar dari rasa down-nya kamu. Ketika kamu menghadapi situasi berakhirnya suatu hubungan, mungkin di sini kamu memang ada kesedihan. Ya, sepertinya kamu berhadapan dengan seseorang yang penuh misteri. Ya, kamu berhadapan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan rahasia, yang sebenarnya rahasia itu adalah menyakiti kamu. Ada rahasia yang mungkin kamu tidak ketahui, entah itu orang ketiga, entah itu hal-hal lainnya yang kamu tidak ketahui. Atau restu atau izin dari keluarga juga bisa. Ya, akhirnya membuat kamu mulai mempertimbangkan dalam artian apa ini yang harus kamu harus bangkit gitu ya. Aku harus mencari cahaya. Mungkin sebelumnya mata kamu seperti tertusuk pedang sehingga kamu nggak tahu nih ada cahaya di depan. Di mana itu seperti dibutakan oleh cinta, ya, dibutakan oleh sebuah permasalahan yang kamu sedih gitu. Kamu kecewa. Tapi aku lihat di sini kamu sudah mulai bangkit dalam artian kamu hanya fokus sama kehilangan kamu di sini. Kamu hanya fokus sama kekecewaan kamu. Tapi tanpa kamu sadari, sebenarnya masih ada hal-hal baik yang masih bisa kamu gali dalam diri kamu. Kamu harus tahu, masih ada kebahagiaan yang masih bisa kamu dapatkan. Bukan sekedar tersisa, tapi masih ada kebahagiaan yang bisa kamu kejar. Itu yang membuat kamu bangkit di sini. Jadi yang kemarin mungkin awalnya mempertimbangkan bertahan apa enggak, memohon lagi untuk dia kembali lagi apa enggak. Akhirnya kamu bangkit. Setelah kamu melewati situasi ini, kamu putar badan. Yang terjadi adalah bagaimana aku harus bangkit, ya, membahagiakan diriku sendiri, membuat hati aku lebih terhibur. Enggak boleh terus-terusan berlarut karena ada tanggung jawab yang harus aku lakukan. Ada tanggung jawab di pundakku yang memang harus aku kejar. Daripada cuman sekedar cinta-cintaan, tapi tidak ada kejelasan. Ya, seperti itu.
Kemudian di sini ada seseorang yang akan datang kepada kamu. Kayaknya lagi banyak yang berbunga-bunga ya, sedih dan berbunga-bunga. Ada seseorang di masa lalu sebenarnya akhirnya menyesali perbuatannya kepada kamu. Tapi dia seperti ingin meminta maaf, tapi gengsinya gede nih. Gengsinya terlalu besar. Jadi geraknya lambat seperti itu. Ingin memulai suatu perbincangan lagi sama kamu, ingin memulai suatu awalan komunikasi. Mungkin ada perbincangan yang ingin dia sampaikan kepada kamu, entah itu rekonsiliasi atau sekedar komunikasi aja, kita nggak pernah tahu ya. Jadi memang ada gambaran seseorang ada akan datang, atau katakanlah bisa jadi seseorang yang baru yang akan datang. Ada seseorang yang baru yang akan datang memulai suatu perbincangan kepada kamu, awalan baru, atau gimana ya, aku nggak tahu. Ada gambaran mungkin dulunya sempat ada lapisan-lapisan tentang masa lalu, tentang percintaan kalian. Jadi orang di masa lalu yang datang ini bisa jadi adalah orang yang sebelumnya lagi gitu. Jadi bisa jadi mungkin kamu sekarang sedang di shocking moment atau tower yang bersama orang yang sekarang. Nah, ketika kamu sedang berjuang dalam hidup kamu, ada orang di masa lalu lagi yang pas life-nya sebelumnya itu gambarannya datang ke kamu. Akhirnya terjadilah perbincangan baru antara kamu dengan dia. Ada awalan baru lagi. Walaupun mungkin geraknya lambat. Ya. Di sini dia lagi ngelihat kiri kanan seperti meneropong gitu. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Jadi juga yang enggak ngasal gitulah ya, tetap harus dipertimbangkan dan dipikir ulang gitu. Ada gambaran seseorang menggenggam hati kamu di sini. Seseorang menggenggam kamu, tidak ingin melepaskan kamu. Ya, bisa seseorang yang jadi kayak aku ngelihat flashback, ada yang double gitu ya. Jadi ada power di masa sekarang dengan seseorang yang lain, tapi ada seseorang lagi di masa lalu yang sebenarnya akan datang. Dan ini akan terjadi suatu komunikasi baru, akan terjadi suatu hubungan baru lagi. Nah, di sini seseorang itu menggenggam hati kamu, sudah menyimpan hati kamu lebih lama. Ada gambaran tentang siap menunggu di tempat yang stuck ya, dengan dirinya sendiri, menggenggam hati kamu, dan kali ini dia ingin ada satu komitmen yang lebih serius lagi. Karena masih ada perasaan yang dia genggam terhadap diri kamu. Seseorang yang misterius dalam diri kamu ya, seseorang yang menyembunyikan rahasia, seseorang yang bisa jadi sedikit membuat kamu itu bertanya-tanya. Ada yang dia sembunyikan. Kamu meneropong juga, kamu menunggu. Kamu lagi melihat-lihat nih, sebenarnya apa sih yang dia sembunyikan? Apa sih rahasia yang dia pendam gitu, yang tidak kamu ketahui? Seperti dia melakukan sesuatu di belakang kamu. Nah, ketika kamu sedang mempertimbangkan sesuatu di dalam diri kamu, mata kamu tertutup, kamu harus memutuskan antara pikiran, tindakan, hati, perasaan, dan lain-lainnya di sini. Aku lihat akan ada jawaban yang kamu dapatkan. Mungkin akan ada seseorang menghubungi kamu, menjelaskan sesuatu, bahwa seperti apa sih kejadiannya sebelumnya. Jadi mungkin rahasia yang dia tutupi akan terbongkar di sini. Ya, ketika seseorang di masa lalu ini datang, atau katakan ini ada dua kemungkinan ya, apakah ini orang yang telah membuat kamu shocking moment datang, yang terjadi adalah di sini kamu sedikit defensif terhadap dia. Jadi walaupun seseorang yang ingin kembali sama kamu, walaupun geraknya lambat, gengsinya tinggi, keras kepala, ya itu membuat kamu tidak serta-merta menerima dia begitu aja. Maka kamu aku lihat lebih defensif, lebih hati-hati kali ini. Karena mungkin kamu sebelumnya berhadapan dengan dia, dengan situasi yang agak tajam. Mungkin ada yang akan berpisah di sini ya. Ada legalitas yang harus kalian tanda tangani. Tapi kalau masih sekedar hubungan yang biasa, pacaran biasa, mungkin memang ada keputusan tentang sebuah perpisahan. Jadi awalan tentang perbincangan ini adalah bagaimana kamu
memutuskan untuk berpisah dari seseorang yang telah menyakiti kamu, yang telah mungkin melontarkan kata-kata tajam atau argumen yang menurut kamu tidak sepantasnya waktu itu. Ketika kamu merasa sedih tadi, kamu hanya fokus dengan kesedihan kamu. Padahal di belakang kamu masih ada kebahagiaan yang harus kamu cari. Dan setelah kamu balik badan, kamu mendapatkan kemenangan kamu dengan strategi yang sudah lama kamu pasang, ya, yang sudah kamu ancang-ancang. Karena kamu tahu caranya untuk bangkit, caranya untuk melepaskan hal-hal negatif dalam diri kamu. Kamu berjuang, akhirnya di sini kamu mendapatkan sebuah kenyamanan yang memang menjadi target kamu, yang memang ingin kamu capai. Ada seseorang yang mendukung kamu sampai kamu di titik kenyamanan yang perlahan-lahan memang butuh perjuangan, ya. Tapi step by stepnya aku lihat itu mengarahkan kepada satu titik di mana kamu merasakan kenyamanan. Jadi seseorang yang menggenggam hati kamu, dan di sini sepertinya kamu memang menginginkan untuk bisa memulai sesuatu awalan baru dengan dia. Ada kebahagiaan kamu bersama dia. Jadi akan ada awalan baru tentang kamu, ya. Aku nggak tahu apakah ini orang baru atau orang lama, ya. Tentang bagaimana seseorang yang menggenggam hati dan perasaan kamu. Seseorang yang mungkin selama ini stuck menunggu kamu. Seseorang yang akan hadir, yang seperti memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Dia akan mampu membantu kamu atau membuat kamu keluar dari rasa kecewa dan rasa sakit hati yang pernah kamu alami. Nah, ketika kamu dalam gelap mencari cahaya, mencari sinar, di sini ada gambaran tentang akan ada awalan baru, akan ada bantuan dari seseorang yang akhirnya mau membuat kamu bangkit lagi dengan perasaan sayang dan cintanya. Dia membuka pintu hatinya lagi dengan kamu. Jadi seperti ada blessing dalam permohonan kamu. Akhirnya kamu mampu membuka tabir, mencari sebuah cahaya atau penerangan dalam diri kamu. Dan seseorang yang hadir ini adalah memberikan sebuah kestabilan dalam diri kamu. Nah, kemudian di sini kamu tahu batasan-batasan kamu, tahu memfleksibelkan diri kamu. Kamu tahu, oke, kemarin terjadi kejadiannya seperti ini, saya harus bersikap seperti apa. Sekarang udah ada yang baru mungkin yang datang, memberikan kestabilan, memberikan cinta baru. Kamu tahu harus bersikap seperti apa ke dia gitu. Jadi kamu nggak mencela-mencela lagi kayak sebelum-sebelumnya. Kemudian ada attraction yang akan kamu dapatkan, akan kamu lakukan dalam diri kamu ke depannya. Jadi karena memang sudah dapat gambaran sehingga kamu sudah lebih jelas. Jadi kamu tahu kamu apa yang harus kamu attract-kan di dalam diri kamu. Oke, Virgo, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.